itu berbarengan dengan pekerjaan mencucur air. Nah, kubui air itu 3 kali dulu ke sebelah kanan, baru 3 kali ke sebelah kiri, baru di kepala. Nah, selanjutnya karena rukun mandi itu ada 2, 1 berniat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Kita sudah berniat sengaja aku mandi untuk mengerjakan ihram haji karena Allah, berbarengan dengan hibukan air tadi. Nah, setelah selesai mandi, maka jangan buru-buru air yang ada di badan kita itu dilap dengan anduk, biar dia menetes pelan-pelan sampai kering. Dengan hakikat napa? Dosa yang ada pada tubuh kita itu ikut dengan air itu menetes, hakikatnya supaya hilang. Setelah selesai mandi, kita wajib melaksanakan rukun haji dengan memakai kain ihram. Saya ulangi sedikit, kain ihram kalau bagi laki-laki 2 helai kain yang tiada berjahit. Jadi kita melihat musim di Mekah. Kalau musim itu musim panas, kain ihram yang di bawahnya yang seperti anduk yang tebal, cari di atasnya itu yang tipis. Kalau bagi perempuan, bajunya biasa berjahit tidak apa-apa, yang penting yang tidak boleh ditutup bagi perempuan muka dan kedua telapak tangan sebagaimana pakaian ibu-ibu sembahyang di Puruk Kehu. Begitu pakaian ihram perempuan. Nah, selanjutnya kita berangkat menuju Arafah. Nah, kalau berangkat menuju Arafah dengan pakaian ihram, itu hati-hati. Kalau kita melanggar pantangan orang berpakaian ihram. 1, larangan orang yang sedang memakai ihram dilarang memakai wangi-wangian. Kedua, dilarang menutup kepala. Kalau sampai menutup kepala, berarti kita bayar dam. Jadi bagi orang yang melaksanakan ihram, haji atau umrah, sama larangannya termasuk memakai harum-haruman, menutup kepala, bercumbu rayu, menikah. Kalau pang bibis umpama pina bini orang, pina babungas marayu, padahal kita pakaian ihram, maka termasuk larangan haji dan umrah pusuk dan jidal, berbantah-bantahan. Termasuk larangan juga di dalam ihram itu menikah. Tapi tidak mungkin kita sampai melaksanakan akad nikah. Ini lengkapnya pembicaraan hukum. Kalau kita berangkat dari pemundukan, disunatkan sepanjang jalan itu mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ucapan itu sunat kita mengumandangkannya. Karena labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nah, jadi hakikatnya kita bisa datang ke Mekah melaksanakan umrah dan haji itu karena dipanggil oleh Allah. Karena kalau Allah tidak memanggil kita, kita tidak mungkin sampai ke sana. Contoh ini corona. Berarti panggilan Allah untuk orang-orang Indonesia tidak sampai karena ada masalah corona. Tidak dimungkinkan berangkat untuk ke Saudi. Berarti hakikatnya Allah yang tidak memanggil orang Indonesia untuk datang ke sana. Nah, wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berdiam sebentar di padang Arafah. Waktu wukuf tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari. Kita berdiam di padang Arafah. Nah, wukuf artinya berdiam, walaupun tanpa membaca bacaan apapun. Wukuf kita sudah sah. Namun para ulama
Kalau saya melihat yang termudah saja dari apa yang ditulis oleh Haji Husin Kadri dalam kitab Risalah Haji beliau. Waktu wukuf itu nang Tabagus ujar Sidin, sehabis zuhur, setelah disampaikan khutbah wukuf di dalam kemah, nah kita menunggu sore itu membaca ujar Husin Kadri nang nyaman aja. Fatihah 100 kali, Qul huwallahu ahad 100 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 100 kali, Qul a'udzu birabbin nas 100 kali. Itu kira-kira bacaan nang kita semua bisa dan kawa manggawi dan kira-kira hafal. Kalau kada hafal Fatihah tuh tar lalu. Walaupun ada petunjuk di buku manasik itu tentang rangkaian doa, tapi itu tidak mutlak untuk kita baca. Saya ingatkan, untuk di Arafah, bahwa menjelang maghrib, orang biasanya bahasa simpun, berkemas-kemas, karena setelah maghrib jemaah diberangkatkan menuju Muzdalifah, karena bermalam di Muzdalifah itu merupakan wajib haji. Kalau wajib haji itu ketinggalan, maka hajinya tidak sah. Kalau rukun haji ketinggalan, hajinya tidak sah. Nah disitulah menurut ulama, antara asar mendekati maghrib itu ada pintu langit itu dibuka oleh Allah. Orang sudah letih, mulai tanggal 8 Zulhijjah berhadir di Padang Arafah, walaupun wukufnya tergelincir matahari. Nah disitulah kita perlu waspada. Bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan, jangan ikut orang berdesak-desakan atau berkemas-kemas dengan barang kita. Di situ hendaknya kita bujur-bujur introspeksi diri. Kenapa? Kalau kita berdoa pada saat itu, di saat langit itu dibuka oleh Allah menjelang waktu maghrib, antara asar dengan maghrib, waktu wukuf di Arafah itu, doa kita diijabahkan oleh Allah. Nah jadi kita sebagai orang yang pernah belajar, jangan umpat bersibuk-sibuknya. Ada juga orang sudah sore berjalan-jalan di Arafah, kipas-kipas, padahal waktu itu waktu yang ijabahnya doa. Jadi waktu itu bujur-bujur dimanfaatkan. Nah setelah berangkat dari Arafah, kita kalau tidak bermalam di Mina itu singgah sebentar saja. Yang penting berhenti di Mina itu mencari batu untuk meluntar jumrah Aqabah, meluntar jumrah yang pertama. Walaupun batu yang digunakan itu 21, 63 tambah 7, 68 batu. Namun yang wajib kita mencari batu di Mina itu 7 batu saja untuk kita melontar pada hari raya haji itu, untuk melepaskan pakaian ihram kita. Tapi kalau mau mencari 68 batu juga kada apa-apa, asal batunya jangan terlalu berat, nang halus-halus saja, nang kayak biji kopi. Nang suah ulun dikisahkan kawan ulun orang tewe membawa sak galapung. Nah kilau tut, oh bukan maka kau menggilau katin, oh mangat pahala ana babehat ari kasudahan arai iki mananjung di Muzdalifah menuju Mina ilihi batu ite kawuyuhan. Nah makanya aku
dia harus belajar najida manumun petunjuk. Yang dinilai di sisi Allah itu bukan beratnya batu itu, tidak, nilai keikhlasan kita. Nah, jadi setelah perjalanan menuju Arafah kita bermalam di Mina. Jadi di Mina itu ada sebuah tempat. Sekarang tempat itu di bawah jalan kereta api. Saya waktu melaksanakan umrah tahun 2002. Orang asli Mekah mengatakan kalau ke Mina katanya jangan lama tinggal di tempat ini. Dia tunjukkan di bawah jembatan itu. Kenapa? Disinilah tempat tentara Abrahah yang dihancurkan oleh burung ababil itu. Nah, sehingga kata beliau sampai sekarang tempat ini panas. Jadi kalau dihitung-hitung tempat lokasi Abrahah yang dihancurkan oleh burung ababil itu kurang lebih 30 meter persegi. Berarti pasukan gajahnya itu paling-paling kira-kira 100 kalau 30 meter persegi zaman itu. Kenapa? Abrahah itu bernafsu mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Abrahah membangun sebuah gereja besar di Yaman. Nah, tujuannya orang tidak lagi berziarah ke Mekah, tapi kepada gereja yang begitu mewah yang dibuatnya di negara Yaman. Tapi orang tidak mau datang ke Yaman, orang tetap berbondong-bondong datang ke Mekah. Nah, sehingga Abrahah mencari celah kayak apa menyerang daripada Mekah itu. Nah, makanya tatkala ada orang Yaman yang berkunjung ke Mekah, mungkin karena ada masalah apa dengan orang-orang Quraisy, orang Yaman itu dibunuh oleh orang-orang Mekah. Nah, maka Abrahah disinilah cari alasan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Karena dia berpikiran kalau Ka'bah itu tidak dihancurkan, rumah ibadah yang dibangunnya tidak akan dikunjungi oleh manusia. Makanya Abrahah dengan pasukan bergajahnya berangkat menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad, dilaporkan, wahai Abdul Muttalib, itu Abrahah mau datang menghancurkan Ka'bah. Tunggu dulu, ujar Abdul Muttalib, aku hendak tatamu. Maka bertemulah antara Raja Abrahah dengan Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad. Diadakan pertemuan. Ujar Abrahah, Abdul Muttalib, sampeyan kan pemimpin dan petinggi Mekah. Saya datang mau menghancurkan Ka'bah. Oh, kata Abdul Muttalib, silahkan. Saya tidak ada larangan Anda menghancurkan Ka'bah. Cuma saya minta tempo 5 hari. Kenapa? Ujar Abrahah. Tujuan ikam kan, ujar Abdul Muttalib, hendak menghancur Ka'bah aja. Aku ingin mengungsikan babuhanku dan sanakku, orang-orang Quraisy. Jadi Abdul Muttalib balik ke Mekah. Dia instruksikan kepada penduduk Mekah, ayo